Halo guys, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Hakiki dari Kota Lumajang, Jawa Timur. Saya seorang siswa. Nah, video kali ini kita akan membahas tentang pendidikan di Indonesia menurut saya dan tim saya. Nah, seperti yang kita ketahui, pendidikan di Indonesia mengalami perubahan. Kita akan bahas perubahan, letak kekurangan, dan letak kelebihan. Nah, ada beberapa video masyarakat mengkritik kita telah memilih video dari Om Deddy dan Om Panji. Anak saya itu kalau pulang ada PR atau ada ujian dan dia stres, sumpah nih anak baru saya nonton, saya bilang sama dia, kamu stres papa marah. Tapi kalau misalnya besok nilainya jelek, kalau nilainya jelek papa nggak marah, bingung dia. So it's okay nilainya jelek, oke, yang penting kamu belajar, tapi jangan stres. Belajar berapa? Saya kasih waktu, belajar di rumah maksimal 2 jam. Lebih dari 2 jam, selesai nggak selesai, berhenti. Bikin PR selesai nggak selesai, berhenti. Besok tapi diomelin bla bla bla, nggak masalah. Kalau nggak naik kelas gimana? Bapak lu juga nggak naik kelas dulu. Emang bapak nggak naik kelas? Nggak naik kelas 2 kali lagi. Sukses bukan dari sana. Sukses dari setelah Anda selesai sekolah, Anda bisa kreatif, tidak berpikir mau ngapain. Itu doang. Nah, dari video tadi coba kita pikirkan bahwa ketika kita sukses bukan diukur dari nilai. Maksudnya ya kita butuhkan mampu kreatif atau tidak. Maksudnya Om Deddy ya teman-teman, kita sebagai siswa jangan hanya belajar, tapi perkembangkan bakat dan keterampilan. Kita akan menghadapi dunia kerja. Itu kita akan bahas di video kali ini. Jahatnya pendidikan di Indonesia adalah ketika setiap anak tidak bisa yakin bahwa dia berbeda dengan orang lain. Sejahatnya pendidikan di Indonesia. Bahkan Ki Hajar Dewantoro aja tahun zaman jebot itu dulu udah pernah bilang bahwa padi nggak akan pernah bisa jadi jagung. Padi lu treat sebagai padi, jagung sebagai jagung. Ya udah, jangan disama-samain. Masalahnya pendidikan kita semuanya harus distandarisasi. Itu kan masalah dengan UN. Itu dong masalah dengan UN. Wah, setiap sekolah beda-beda, setiap anak beda-beda. Tapi kalau lulus harus begini caranya. Kan nggak fair. Einstein pernah bilang, setiap anak adalah jenius. Tapi kalau kamu nilai seekor ikan dari cara dia memanjat pohon, ikan itu akan merasa bodoh seumur hidupnya. Dan itu masalah kita di Indonesia. Nah, kalian sudah dengar ya kata Kak Panji tadi, bahwa setiap anak itu memiliki bakat dan minat mereka masing-masing. Seseorang selalu beranggapan bahwa setiap anak itu memiliki kemampuan dan kreativitas yang sama, padahal setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Bagaimana ya caranya agar kita dapat mengembangkan minat bakat kita? Ya kita harus mengikuti salah satu event dan membuktikan bahwa kita bisa berprestasi melalui bakat dan minat kita. Apabila kita sudah menunjukkan bakat kita berprestasi, maka akan dinilai oleh orang. Akan tetapi, bagaimana Kak jika kita belum bisa membuktikan? Ya kita berlatih dengan bersungguh-sungguh agar kita dapat membuktikan kepada orang lain. Contoh, kalau kita tidak mengembangkan bakat dan hanya berjalan seperti itu saja, maka kita akan merasa bosan. Yang kedua, kita akan selalu merasa tertekan karena permintaan dari seluruh orang itu harus sama. Sementara kita memiliki kemampuan yang berbeda, dan hal ini akan membuat anak menjadi mudah stres dan mudah sekali mereka frustasi karena mereka dipaksakan harus sesuai kehendak yang diinginkan. Di sini sudah terjadi banyak anak-anak yang mulai depresi dan orang tua. Orang tua juga bisa menjadi salah satu pemicu anak bisa ingin bunuh diri karena paksaan dari orang tua tadi. Maka dari itu, yuk kita kembangkan minat bakat kita. Dan ingat, selalulah menjadi siswa yang
berprestasi. Nasawalarni mengapakita memli manat bakat dan apedu manat. Menurut https://www.google.com/article-homeschooling.com Individu Manat memiliki senderang pada kidan demana ingdavat yumi miliki perhatian khusus terhadap sesuatu dan ingin mempelajari lebih dalam. Sedangkan bakat seperti yang sudah dibahas sebelumnya yaitu sesuatu yang sudah melekat sejak lahir. bakat umum merupakan Bakat yang merupakan kemampuan atau dasar potensi seseorang dasar untuk seseorang dan dimiliki setiap individu. Jadi menurut Minat dan bakat itu sangat penting karena apabila sudah ada minat mereka akan mempelajari dan apabila mereka mempelajari kemungkinan mereka akan memiliki skill yang baik. Kantanya seorang siswa minat terhadap bidang IT mungkin dia nantinya bisa mensertakan robot atau tenaga alternatif bahkan kendaraan berbahan bakar ramah lingkungan. Namun ada faktor yang membuat minat bakat kurang dipahami dan didukung orang tua. Nah, di sini kenapa bakat dianggap sebagai orang tua tidak terlalu penting? Ya, karena bakat dapat mengganggu nilai mereka dalam pembelajaran. Ketika dirapot, mereka takut nilai mereka akan jelek. Sementara peraturan sekarang, nilai bukan sebagai acuan untuk murid untuk lulus. Maka dari itu, ya kita bagaimana caranya mengembangkan. Mulai dari kita belajar, bisa saja kita belajar dari e-sport, mulai dari game, tapi dengan dibatasi ya, karena kebanyakan sekarang e-sport sudah banyak diangkat menjadi sebuah turnamen yang dapat menghasilkan. Atau olahraga lainnya, minat kesenian olahraga, kita bisa mencontoh sepak bola ya. Di Indonesia sepak bola masih dianggap remeh, ataupun masih dianggap secara tidak langsung oleh masyarakat prestasi itu masih rendah. Apabila kita berprestasi dalam bidang apapun, mulai dari IT dan lain-lain, insya Allah kita akan bisa maju pemikirannya, dan kemungkinan Indonesia juga akan mengalami perubahan yang signifikan di dalam dunia pendidikan. Di antara bakat itu banyak dari aspek orang tua menganggap bahwa bakat akan mengganggu nilai ujian yang diberikan. Kamu sebagai siswa wajib mengembangkan bakat yang nanti sebagai bekal kamu ketika sudah menghadapi berbagai macam pekerjaan. Nantinya bakat kita kembangkan maka akan menghasilkan prestasi yang menjadi acuan bagi kita kira mana masa depanmu. Di antara bakat itu banyak dari aspek orang tua menganggap bahwa bakat akan mengganggu nilai ujian yang diberikan. Kamu sebagai siswa wajib mengembangkan bakat yang nanti sebagai bekal kamu ketika sudah menghadapi berbagai macam pekerjaan. Nantinya bakat kita kembangkan maka akan menghasilkan prestasi yang menjadi acuan bagi kita kira mana masa depanmu. Di antara bakat itu banyak dari aspek orang tua menganggap bahwa bakat akan mengganggu nilai ujian yang diberikan. Kamu sebagai siswa wajib mengembangkan bakat yang nanti sebagai bekal kamu ketika sudah menghadapi berbagai macam pekerjaan. Nantinya bakat kita kembangkan maka akan menghasilkan prestasi yang menjadi acuan bagi kita kira mana masa depanmu. Di antara bakat itu banyak dari aspek orang tua menganggap bahwa bakat akan mengganggu nilai ujian yang diberikan. Kamu sebagai siswa wajib mengembangkan bakat yang nanti sebagai bekal kamu ketika sudah menghadapi berbagai macam pekerjaan. Nantinya bakat kita kembangkan maka akan menghasilkan prestasi yang menjadi acuan bagi kita kira mana masa depanmu. Pada ajang kesenian juga tidak kalah seperti membatik. Membatik di Indonesia kini sudah menjadi salah satu event di mana setiap anak dilombakan. Yaitu bisa menjadi salah satu prestasi. Tarian juga termasuk kesenian yang sedang dilombakan saat ini. Mulai dari itu, tarian adalah menjadi salah satu kesenian yang dilombakan. Saat itu di bidang IT ada robotika. Ya kita ketahui ya, robotika memang minim di Indonesia yang dikembangkan. Harapannya nanti, kemungkinan Indonesia akan menghadapi dunia teknologi seperti Jepang, kini menggunakan robot sebagai pekerja. Kemudian nanti ketika ekstra robotika ini bisa dikembangkan, mungkin bisa menghasilkan salah satu energi alternatif, di mana masyarakat tidak perlu lagi menggunakan energi yang lama dan dapat menghabiskan.
Maka dari itu bakat seperti ini wajib dikembangkan agar bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara. Itu saja ya guys ya. Yang kedua, yang ketiga akan Nah, di pembahasan yang ketiga yaitu tentang adanya sekolah yang tidak berizin operasional. Apa sih izin operasional itu? Bagi siswa-siswa dan bagi para murid, apa pentingnya izin operasional itu ya? Dan fungsinya apa? Oke, di sini izin operasional itu adalah izin di mana mendirikan suatu bangunan. Untuk izin itu sendiri banyak sekali persyaratannya. Ya, antara lain. Nah, di antaranya yang pertama yaitu izin mendirikan bangunan atau IMB. Fungsinya yaitu tak lain agar memiliki kejelasan bangunan tersebut milik siapa dan telah didirikan oleh siapa. Namun dari beberapa IMB yang ada, sekolah banyak yang masih belum memiliki izin mendirikan bangunan untuk sekolah. Lalu bagaimana ya caranya mereka mendirikan sekolah tanpa izin? Dan bagaimana caranya mereka bisa menyetarakan dengan kurikulum? Ya, banyak cara, antara lain sekolah satu yang belum memiliki izin bergabung dengan sekolah yang sudah memiliki izin terlebih dahulu. Akan tetapi di sini banyak ya kekurangan apabila belum memiliki izin. Satu, status belum diakui oleh pemerintah. Yang kedua, masyarakat akan kurang percaya terhadap sekolah yang belum memiliki izin karena belum terbukti kualitasnya. Yang ketiga, di mana di situ letak kualitasnya belum jelas karena di suatu sekolah akan dinilai melalui akreditasi baik mutu kualitasnya. Jadi setiap tahun sekolah akan dinilai oleh lembaga pendidikan yang tertinggi yaitu Kemendikbud melalui akreditasi. Fungsinya banyak sekali akreditasi. Yang pertama, akreditasi itu apa? Akreditasi merupakan proses penilaian atau evaluasi mutu. Jadi tadi sudah saya bahas bahwa sekolah akan dinilai mutunya apabila sudah memiliki izin. Sementara sekolah yang tidak memiliki izin, maka tidak bisa melakukan akreditasi karena itu tadi salah satu syarat akreditasi adalah memiliki izin, memiliki murid dan berapa banyak hal lagi. Fungsinya ini untuk menilai mutunya sekolah. Ini sangat penting sekali. Nah, tadi kita sudah bahas syarat yang pertama, yaitu memiliki surat keputusan pendirian atau operasional sekolah. Tadi sudah saya jelaskan bahwa penting sekali seorang sekolah atau sekolah memiliki operasional atau izin mendirikan bangunan. Kenapa? Ya karena itu tadi, apabila tidak memiliki izin, mereka tidak akan terikat oleh pemerintah dan mereka sulit sekali mendapatkan sesuatu dari lembaga yang lain. Yang kedua, memiliki peserta didik dan pada semua tingkatan, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Tadi sudah saya jelaskan, apabila tidak memiliki izin, mereka kurang dipercaya kepada masyarakat karena mereka belum memiliki bangunan yang pasti. Yang kedua, mereka memiliki tenaga pendidik. Nah, di sini tenaga pendidik biasanya apabila sekolah mereka belum memiliki izin, maka tidak tercatat oleh dinas pendidikan ataupun dinas yang terkait. Ya, maka dari itu, apabila sekolah belum memiliki izin, maka mereka mengalami kesulitan itu tadi. Melalui hal ini, tenaga pendidik ketika sudah tercatat oleh pemerintah, maka mereka dipastikan memiliki keahlian karena mereka bisa melalui KKG ataupun pelatihan PPG. Selanjutnya yaitu memiliki melaksanakan kurikulum yang berlaku dan berdasarkan yang telah tertulis. Nah, makanya itu penting sekali kita memiliki izin di mana kita semuanya dapat mengetahui kurikulum yang telah berlaku saat ini. Oke, setelah itu meluluskan peserta didik. Ya, ketika mereka sudah memiliki peserta didik yang terlulus, maka mereka terbukti. Akan tetapi kembali lagi, masyarakat perlu kepercayaan terhadap suatu lembaga pendidikan yang memiliki surat keputusan pendirian operasional sekolah tadi, supaya apa? Berfungsi sebagai kepercayaan terhadap masyarakat. Masyarakat akan lebih percaya kepada sekolah yang telah terbukti atau terakreditasi dan memiliki alumni atau murid yang telah diluluskan, karena
Di situ sudah terbukti bahwa murid mereka telah lulus dan memiliki hasil. Nah, sementara sekolah yang tidak memiliki izin maka kurang dipercaya. Kenapa? Karena itu tadi, pertama mereka belum memiliki murid-murid yang Nah, seperti yang kita tahu, saat ini kita menghadapi dunia teknologi atau disebut dengan teknologi 4.0, di mana kita perlu mengembangkan berbagai macam teknologi IT. Bukan hanya di bidang komputer saja, namun di bidang berbagai macam. Mengapa ya kita harus mengembangkan IT? Yaitu tadi, karena kita harus siap menghadapi dunia 4.0, di mana dunia teknologi adalah sebagai pilihan utama. Dalam dunia teknologi banyak sekali sekarang robot ataupun kendaraan seperti kereta cepat yang dapat mengubah kehidupan manusia menjadi lebih mudah, ataupun seperti kita contoh Jepang yang menggunakan teknologi hidroponik menggantikan tanah, menjadikan salah satu negara Jepang menjadi negara swadaya pertanian yang baik. Ataupun saat ini Indonesia akan membangun PLTS dengan bekerjasama dengan pihak negeri jiran Malaysia, di mana negeri tetangga kita Malaysia sudah mendirikan PLTS atau pembangkit listrik tenaga sampah. Kenapa? Supaya sampah di Indonesia bisa berkurang dan Indonesia bisa menghasilkan listrik yang berasal dari energi alternatif. Namun di sini masih banyak kekurangan sekali. Seperti yang kita jelaskan, IT ini pasti membutuhkan salah satu tenaga. Dan tenaga itu akan diambil dari salah satunya adalah dari siswa mungkin ya. Kemungkinan besar iya. Namun seperti yang kita tahu ya, pendidikan IT di Indonesia hanya digunakan pada siswa SMP dan SMA saja, tidak diwajibkan pada pendidikan SD. Padahal ketika SD kita diajarkan dasarnya saja, maka SMP bisa mengembangkan dunia yang lain-lain. Namun dari ada beberapa juga memberikan pendidikan IT atau kita sebut dengan TIK, namun tidak menyeluruh, hanya beberapa sekolah saja yang menggunakan kurikulum yaitu IT. Padahal ketika IT dikembangkan pada sekolah dasar, nanti ketika SMP-nya mereka bisa mengembangkan aplikasi yang lain. Ketika aplikasi yang lain mereka bisa mempelajari yang lain-lain. Di SMP contoh kita bisa menciptakan hal yang baru, seperti kita mencipta robot ketika sudah SMP, karena kita sudah mengenal aplikasi yang dikenalkan dasar-dasarnya di SD. Lalu bagaimana sih sifatnya? Ya, menurut saya pendidikan IT itu penting bagi kita, karena IT akan penting ketika dipakai di dunia kerja. Maka dari itu perkenalan dunia IT ini alangkah lebih baiknya dikenalkan pada pendidikan dasar anak. Contoh di dunia pendidikan SD, SMP, SMA menyeluruh agar pendidikan tersebut merata. Dan ketika pendidikan tersebut berkembang, kita perlu mengembangkan dunia yang lain seperti dunia teknologi, PLTS tadi. Ketika kita sudah SMP, maka kita bisa menciptakan yang lain, dan di SMA bisa mengembangkan seperti kereta cepat ataupun mobil. Seperti kita tahu, biasanya yang menciptakan ini adalah anak-anak SMA ataupun SMK. Nah, di sini ketika mereka bekerja mereka sudah siap. Akan tetapi apabila pendidikan Indonesia ini merata, ya kita wajiblah semuanya ya menciptakan agar mereka siap menghadapi dunia kerja nantinya dan bisa mengembangkan hal-hal yang lain. Kita contoh di Jepang restorannya sudah dilayani oleh robot, dan ini diciptakan oleh orang-orang Jepang yang mana mengembangkan bakat mereka. Mereka tidak merasa kekurangan, tapi justru mereka menciptakan hal-hal yang baru dalam dunia IT. Contoh lagi hidroponik, dan sekarang aquaponik. Di sana memang jarang sekali adanya tanah yang subur, maka mereka menciptakan hidroponik. Lalu kereta cepat yang kita ketahui ya, kereta cepat di sana sudah lama sekali, karena mereka menyukai hal-hal yang berbau IT, yaitu menciptakan. Nah, Indonesia juga tidak tinggal diam. Indonesia menciptakan robot listrik, yaitu contoh robot SMK. Ya, patut kita apresiasi, namun hanya beberapa sekolah saja yang mengembangkan hal ini. Indonesia ketika IT dikembangkan, maka Indonesia akan bisa menjadi negara maju.
kemungkinan besar itu yang terjadi. Dunia IT itu meluas sekali dan sangat dibutuhkan oleh seluruh dunia. Apabila kita bisa mengembangkan IT dan bisa menghasilkan lapangan pekerjaan, dan anak-anak yang sudah lulus sekolah akan siap bekerja dan siap terjun dalam dunia kerja, maka menghasilkan kualitas yang baik. Oke, yang kelima yaitu PPDB tahun 2021 dan 2022. Kita membahas tentang kekurangan di Indonesia, yaitu kurangnya informasi tentang PPDB. Dan pastinya setiap orang sedikit sekali yang mengetahui apa itu PPDB ya. Nah, PPDB ini adalah penerimaan peserta didik baru, atau kita biasa menyebutnya dengan siswa baru. Kenapa kok ada kekurangan? Ya karena melalui sistem yang sekarang. Kita ketahui ya, tahun ini Indonesia mengalami pandemi COVID-19, di mana PPDB dialihkan menjadi PPDB online. PPDB online ini masih banyak sekali orang tua yang tidak bisa mendaftarkan anak. Mulai dari tidak mengerti HP dan tidak mengerti mengoperasikan HP, ataupun bagaimana sistem PPDB secara online. Mulai dari berapa yang diterima dan berapa jumlah yang akan masuk, itu mereka tidak tahu bagaimana cara melihat. Nah, peraturan dari Permendikbud sendiri, PPDB online dibagi menjadi 4, yaitu zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua. Seperti yang kita tahu, zonasi itu sistem di mana jarak dekat rumah. Akan tetapi di sini orang tua masih belum memahami tentang zonasi dan afirmasi, bagaimana cara memasukkan dan bagaimana caranya mendaftarkan menggunakan afirmasi ini dan zonasi. Nah, zonasi ini menggunakan jarak dekat rumah ya, kita perlu tahu sendiri. Zonasi itu nanti kita akan jelaskan di materi berikut. Nah, berikut ini adalah tahun kemarin berapa yang diterima atau berapa persen yang diterima dari siswa tersebut. Di tahun 2019 dan 2020, zonasi sebanyak 80%, dan jalur prestasi 15%, perpindahan orang tua 5%. Sisanya adalah afirmasi. Lalu mengapa di tahun berikutnya diturunkan? Ya karena tadi, karena jalur prestasi ini ataupun jalur zona, jalur afirmasi ditambah karena kita ketahui Indonesia mengalami peningkatan pada PPDB jalur tersebut. Namun orang tua banyak tidak tahu bagaimana jalur zonasi dan apa itu jalur afirmasi, dan bagaimana caranya ketika mendaftar jalur afirmasi. Yang pertama, afirmasi itu biasanya menggunakan kartu PKH ataupun kartu KIS atau kartu jaminan sosial lah ya, menandakan bahwa afirmasi menggunakan jalur tersebut. Berikut cara mendaftar jalur afirmasi apabila Anda ingin menggunakan jalur afirmasi. Pertama, login ke status ya, login ke situs PPDB yang ada di kota Anda masing-masing. Ini salah satu contoh di Jatim. Memilih satu sekolah tujuan, lalu mengunggah KIP, KIS, KKS atau yang lain-lain. Khusus anak buruh juga boleh, asosiasi buruh boleh. Lalu diunduh bukti pendaftaran lalu didaftarkan. Lalu bagaimana dengan sistem zonasi ya? Apakah sama seperti jalur afirmasi ataukah ada cara lain? Pada sistem zona sendiri menggunakan sistem Sherlock atau titik koordinat rumah. Nah, di sini kita mencari yang terdekat, titik terdekat. Bagaimana siswa mampu terintegrasi dengan baik terhadap sekolahnya. Menurut saya ini sudah baik sekali pemerintah mengalokasikan seorang anak dekat dengan sekolah, ya, agar sekolah tersebut dapat pemerataan atau anak tersebut tidak jauh-jauh sekolah. Karena ketika jauh sekolah biasanya siswa banyak terlambat atau lain-lain. Ini sudah termasuk bagus. Lalu sistem prestasi, zona prestasi. Ya, sudah kita bahas di awal bahwa prestasi itu penting ya. Nah, pada PPDB, prestasi dimasukkan ke dalam jalur penerimaan siswa. Nah, berarti prestasi penting kan? Kita sudah bahas prestasi itu penting ya untuk perkembangan bakat, dan untuk ketika masuk sekolah pun penting, dibutuhkan. Karena jalurnya termasuk jalur yang paling kecil. Nah, bagaimana kalau seumpama prestasi kita tidak mampu bang? Ya kita masuk ke dalam zona-zona yang lain. Bisa ada jalur zonasi, jalur afirmasi, ataupun perpindahan orang tua.
ketika prestasi kita belum mumpuni itu ya tadi, kita ingin kembangkan dulu bakat, lalu kita gunakan ketika nanti dibutuhkan. Selanjutnya yaitu perpindahan orang tua. Maksudnya gimana? Nah, orang tua ketika ditugaskan dinas di luar kota tidak kita huni saat ini, kita bisa menyekolahkan anak kita melalui beberapa persyaratan. Yang pertama yaitu SK penugasan orang tua dan lain-lain seperti yang ada di gambar berikut ya teman-teman. Di nomor 6 ini kita akan membahas tentang sarana prasarana yang masih kurang merata di Indonesia. Mengapa bisa kurang merata? Yaitu tadi karena tergantung dari sekolah yang mendirikan fasilitas dan sarana prasarana. Sarana prasarana di sekolah yang mengetahui adalah dari pihak sekolah sendiri. Sementara pemerataan sarana prasarana sekolah yang menyediakan adalah pihak pemerintah. Namun di sini banyak sekali fasilitas yang kurang, antara lain seperti jaringan teknologi maupun jaringan pembelajaran. Ya, kita ketahui saat ini pandemi COVID-19 memang sudah banyak yang memiliki gadget ataupun HP. Namun di sini kita letak yang kesulitan adalah ketika pengerjaan sistem AKM, yaitu atau asesmen kompetensi minimum. Kita ketahui bahwa Indonesia saat ini ujiannya yaitu diganti dengan AKM. Lalu bagaimana dengan sekolah-sekolah yang ada di pelosok? Biasanya sekolah-sekolah yang di pelosok ini kita ketahuilah bahwa AKM menggunakan media komputer. Kemungkinan mereka menggunakan media komputer yang disediakan oleh guru ataupun pihak sekolah. Bagaimana AKM dilaksanakan apabila sinyal yang didapat itu sulit? Maka dari itu, fasilitas dan sarana prasarana ke sekolah itu sangat sulit. Yang kedua, sarana prasarana di mana di setiap sekolah lembaga hanya SMP, SMA, mungkin SD beberapa memiliki pembelajaran TIK, yang dimana TIK itu kita ketahui ya penting saat ini menghadapi masa seperti ini, karena IT itu saat ini perlu dikenalkan kepada siswa. Pengenalan IT baik dimulai dari sekolah dasar. Mungkin ketika di sekolah dasar mereka bisa diajari cara mengetik yang baik dan benar, ataupun menggunakan pengetikan secara cepat. Karena pada dasarnya anak sekolah dasar perlu mengetahui bagaimana cara mengoperasikan IT. Yang kedua yaitu setelah SMP, perlu sekali kita mengenalkan IT pada anak SMP, karena ketika masa SMA mereka akan siap menghadapi dunia IT di ketika SMA. Di SMP sudah dikenalkan, di SMA pun begitu. Ketika mereka dikenalkan dunia IT, mereka siap terjun terhadap dunia kerja ataupun dunia yang berikut mereka akan hadapi. Karena IT saat ini perlu dan sangat perlu dibutuhkan. Apabila kita tidak menghadapi ini, maka Indonesia akan ketinggalan. Namun tidak seluruh sekolah memiliki fasilitas ataupun kekurangan fasilitas. Fasilitas yang dibutuhkan antara lain seperti berikut. Fasilitas di samping merupakan fasilitas yang biasanya digunakan oleh anak SMP ataupun SMA. Apakah anak sekolah dasar perlu? Perlu, ya. Fasilitas yang dibutuhkan cukup lengkap. Namun ada pula sarana prasarana yang bagi para siswa kurang, yaitu seperti sarana ke sekolah. Mereka pergi ke sekolah ada di sebuah daerah di Indonesia yang masih kesulitan mengakses ke tempat sekolah mereka. Kalau mereka mengakses pun mungkin jaraknya makin jauh. Oleh sebab itu mungkin fasilitas ini biasanya kendalanya dari pemerintah pusat ya. Mungkin sekolah biasanya mengadakan antar jemput ataupun lain-lain. Lalu bagaimana dengan sekolah yang memiliki fasilitas yang tidak lengkap? Ya, tergantung dari kebijakan orang tua. Maka dari itu pemerintah mengeluarkan sistem zonasi, yaitu sistem dengan jarak dekat rumah, agar siswa tidak mengalami kendala seperti ke sekolah ataupun mengalami kesulitan pergi ke sekolah itu jaraknya supaya tidak terlalu jauh. Yang kedua, menghindari keterlambatan siswa. Mungkin karena jarak yang jauh maka siswa semakin besar kemungkinan untuk terlambat. Maka dari itu pemerintah mengurangi sistem di mana siswa tidak jauh jaraknya dari sekolah. Ya, kemungkinan itu ya yang bisa kita pikirkan sampai sekarang. Selain itu, mungkin sekolah yang dekat fasilitasnya akan mengurangi jarak tempuh bagi siswa.
Namun di sekolah pedesaan jarak itu masih mungkin terlalu jauh karena sekolah tidak terlalu dekat ataupun masih jarang pendidikan di daerah tertinggal seperti Papua. Maka sistem zona sangat diperlukan. Ya, untuk saat ini sistem zona adalah sistem yang paling merujuk untuk jarak dekat. Nah, perlu ketahui sistem zona itu juga masih mengalami kendala. Yang pertama, pendataan. Karena sistem pendataan biasanya banyak siswa-siswa yang masih tinggal di rumah lama, yang mana jaraknya masih kemungkinan jauh dengan sekolah yang sekarang, ataupun sistem pendataan yang masih sulit diakses oleh setiap siswa kepada sekolah. Itu saja mungkin ya untuk saat ini. Nah, di pembahasan ke-7 yaitu banyak siswa yang masih putus sekolah. Bagaimana mungkin siswa putus sekolah sementara sekolah sekarang telah dibuka secara bebas atau anak bersekolah tanpa menggunakan syarat yang sangat menyulitkan? Ya, kemungkinan dari data yang kita ketahui bahwa di tahun ajaran 2019-2020 masih terdapat banyak siswa yang putus sekolah. Menurut data dari Databox, terdapat 157.000 siswa putus sekolah pada tahun ajaran 2019-2020. Kemungkinan besar apa ya yang membuat mereka putus sekolah? Banyak sekali. Mungkin karena pada tahun itu, pada tahun 2019-2020, sekolah masih menggunakan daring atau masa pandemi. Ini dikarenakan kemungkinan biaya untuk belajar daring itu besar. Ya, memang kita dapat subsidi dari pemerintah berupa paket data. Tapi kita ketahui ya bahwa paket data itu masih dalam terbatas, yaitu hanya bisa digunakan media Facebook ataupun media pembelajaran seperti yang lain-lain, tidak bisa YouTube. Sementara pembelajaran guru banyak sekali yang beralih ke pembelajaran Zoom ataupun pembelajaran YouTube. Lalu selain itu banyak sekali yang putus sekolah karena kemungkinan besar yaitu perpindahan orang tua yang tidak terdeteksi. Ya, tidak terdeteksi maksudnya gimana? Ya, kemungkinan besar orang tua yang pindah tidak terdata oleh pemerintah, karena secara garis besar yang menentukan pindah dengan tidaknya adalah orang tua. Selain perpindahan orang tua masih banyak pula, mungkin salah satunya adalah karena sistem pendidikan yang masih ketika itu siswa masih belum paham tentang ilmu teknologi. Maka dari itu kita tekankan mengapa IT perlu dikenalkan kepada anak-anak atau siswa-siswa yang tahun ini, karena pada masa pandemi IT itu sangat penting. Mereka belajar sendiri. Bagaimana kalau mereka belajar sendiri? Ya, kemungkinan bisa, namun banyak sekali letak kekurangan. Karena kita belajar tanpa guru itu sama dengan bohong, karena kita perlu prakteknya dan perlu guru untuk membimbing kita. Ya, lalu ada pula karena pada masa pandemi mereka merasa kesulitan mengerjakan tugas. Memang banyak orang tua yang membantu, tanpa bohong pun orang tua pasti ikut campur dengan tugas siswa baik SD maupun SMA. Tapi ketika masa daring banyak sekali pemahaman materi yang tidak dikuasai. Akhirnya mereka mendapat nilai kecil dan mereka merasa bosan sekolah. Maka dari itu banyak sekali yang memutuskan untuk sekolahnya berhenti, mulai dari nilai kecil ataupun apa. Seharusnya menurut saya solusi ketika siswa tidak paham pada masa pembelajaran daring, ya sebaiknya guru menerangkan dengan sebuah video yang menarik. Karena siswa banyak sekali kita menggunakan cara-cara yang banyak, yaitu contoh siswa ketika sekolah dasar atau TK kita bisa menggunakan animasi, ya, ataupun yang menggunakan lain. Kan sekarang kita sudah menghadapi dunia IT, ya, berarti pengajar harus siap menghadapi pula bagaimana pembelajaran daring. Mulai dari media YouTube, kita harus kembangkan YouTube. Lalu ketika kita punya media, kita bisa menggunakan animasi, bisa belajar dari berbagai media, yaitu seperti PowerPoint yang mudah sekali, ataupun yang sudah disiapkan Plotagon, Powtoon, dan lain-lain.
Namun di sini juga banyak keterbatasan ya pada media. Contoh yaitu tadi banyak guru yang belum bisa menggunakan media IT karena pada masa pandemi itu kita belum menyiapkan media yang memang benar-benar untuk siswa, karena masa pandemi langsung datang dan ketika pembelajaran langsung daring. Indonesia banyak banyak belajar daring, akan tetapi di sini orang tua kesulitan. Memang sudah pernah dilakukan pembelajaran menggunakan animasi seperti TVRI. Akan tetapi pembelajaran tersebut seperti membosankan karena jam yang telah diatur membuat para siswa seperti kesulitan karena mereka harus satu bergantian ataupun mereka banyak sekali media yang tidak memiliki TVRI ataupun menggunakan media-media lain, banyak sekali kesulitan. Maka dari itu kita perlu, dan telah saya tekankan di awal bahwa pembelajaran IT perlu dasarnya kita kenalkan kepada anak-anak agar anak-anak paham tentang ilmu IT dan lain-lain. Nah, di nomor 8, kurangnya tenaga pendidik di lembaga pendidikan. Memang menurut survei guru itu sudah berlebih ya jumlahnya, namun itu hanya di beberapa kota. Di berbagai kota juga ada sekolah yang masih kekurangan guru ataupun tenaga pengajar. Ini karena kurang pemerataan tenaga pendidik yang ada di Indonesia. Contoh di suatu lembaga apabila kekurangan guru mengajar, maka guru tersebut adalah mengisi adalah guru mata pelajar, guru mapel yang kita kenal seperti guru PJOK ataupun guru pendidikan agama yang mengisi kelas. Nah, di sini kalau guru sedang mengalami sakit, beberapa mengalami sakit, maka itu yang akan dibingungkan. Ketika jamnya kosong, maka sekolahnya juga akan mengalami pembelajaran yang kosong. Ini kita perlu bagaimana melihat atau memikirkan cara. Mungkin dengan cara kita bisa guru tersebut mengajar dengan cara daring. Pembelajaran tetap berjalan melalui pendidikan IT ya, seperti menonton proyektor untuk melihat bagaimana guru tersebut menerangkan, ataupun digantikan dengan guru lain yang linear pendidikannya atau pendidikannya setara dengan kekosongan guru tersebut. Apabila tidak ada ya, guru tersebut harus menyediakan media pembelajaran, contoh seperti video. Jauh sebelum harinya mereka menyiapkan, walaupun nanti dalam keadaan apapun mereka tidak akan menggunakannya. Namun di sini alangkah lebih baiknya mereka menyiapkan video cadangan yang mana nantinya murid-murid bisa menggunakan media tersebut untuk tetap mengikuti pembelajaran dan tidak ketinggalan mata pelajaran yang akan diampu. Nah, untuk guru seperti tenaga ekstrakurikuler, mereka atau tidak sekolah masih menggunakan guru luar. Nah, di sini alangkah lebih baiknya guru yang dikembangkan adalah guru sendiri, ataupun ketika menyewa dari luar, guru tersebut telah terintegrasi atau sudah berkomunikasi dengan baik dengan sekolah agar prestasi siswa tersebut dapat terpantau dengan baik, mulai dari olahraga, baik mulai dari MI, SD, bahkan sekolah TK, MA ataupun SMA, itu mereka bisa terpantau prestasinya dengan baik. Banyak dari sekolah yang mengalami pembelajaran daring pada masa COVID-19 merasa bahwa pembelajaran di rumah berbeda dengan di sekolah. Di sekolah pembelajaran jauh lebih enak dengan guru, sedangkan dengan orang tua berbeda jauh. Itu ketika pembelajaran dilaksanakan dengan guru yang telah sesuai dengan apa yang telah dia ampu, maka guru tersebut dapat mengembangkan pembelajarannya menjadi suatu yang baik. Karena masa pandemi COVID-19, kita tahu ya, pembelajaran daring, banyak sekali pembelajaran yang didampingi orang tua di rumah. Karena berbeda dengan pengajaran guru, anak merasa selalu bosan, selalu dipelajari dengan orang tua. Orang tua juga pusing karena cara yang diterangkan hampir tidak sama dengan cara yang diterangkan oleh guru. Lalu bagaimana? Ya, kita komunikasikan dengan guru. Jangan sampai anak tersebut bosan dalam pembelajaran dan membuat pembelajaran semakin ketinggalan. Apabila tidak, gurunya gimana, Pak? Ya, kita berkomunikasi dengan sekolah bagaimana cara sekolah untuk mencari pengganti guru dan anak tersebut dapat mengikuti pelajaran dengan baik.
Ingat, ketika masa pandemi, siswa berbeda diajari di kelas dengan di rumah. Di kelas kita mendampingi sebagai orang tua dan juga sebagai guru. Tetapi metode kita harus berbeda karena metode guru jauh lebih mungkin lebih dipahami ya, mungkin orang tua sulit dipahami. Ketika itu banyak siswa yang berpendapat bahwa pekerjaan di rumah rata-rata adalah pekerjaan dari orang tua. Ya ini kita ketahui memang pekerjaan rumah anak-anak sebagian besar kerjakan orang tua. Namun ada anak yang memang mengerjakan sendiri. Akan tetapi tetap dibantu oleh orang tua. Nah, ini kemungkinan karena teori yang diberikan oleh guru mungkin terbatas. Ya itu tadi karena jaringan dan lain-lain. Mungkin kita bisa memperbaiki hal tersebut untuk mempersiapkannya ke depan. Dan karena kita tahu pandemi belum tentu berakhir sekarang, mungkin pandemi akan ada varian-varian baru. Dan kita doakan saja semoga varian ini cukup di varian Omicron dan COVID akan cepat menghilang dan anak-anak mulai kembali belajar dengan baik dan menyenangkan di sekolah. Oke, yang ke-9 saat ini adalah pendidikan teoritis. Indonesia masih menggunakan pendidikan teoritis atau pendidikan yang masih menggunakan teori dan minim sekali praktek. Kita ketahui memang di tematik siswa untuk diminta praktek, tetapi masih banyak dari pendidikan masih menggunakan teori saja atau kita mengenalnya sebagai guru yaitu metode ceramah. Ketahui metode ceramah adalah metode di mana hanya menjelaskan saja, yaitu minim pada pendidikan praktek. Sementara nantinya siswa tidak hanya menggunakan teori seperti teori ceramah, tapi yaitu menggunakan teori secara langsung, yaitu teori praktek. Contoh, siswa belajar pendidikan IPA saat ini belajar tentang metamorfosis. Ketika siswa dipraktekkan metamorfosis pada kupu-kupu, mereka akan dijelaskan apa manfaat dari berbagai macam metamorfosis itu. Contoh ya, ketika kita melakukan teori praktek metamorfosis pada kupu-kupu pada kepompong bisa digunakan sebagai sutra. Contoh kembali yaitu pendidikan pada simbiosis ataupun stek. Ketika siswa bisa belajar, maka Indonesia akan mengalami perkembangan pada bidang hal-hal tersebut karena akan dikembangkan melalui siswa tentang pelajaran. Dan Bapak Ibu pasti sudah tahu dan sudah pernah sekolah bahwa di sekolah ketika guru menerangkan, kebanyakan siswa itu ada yang mendengarkan dan tidak, karena siswa itu memiliki kemampuan 3, yaitu visual, audio, dan audiovisual. Maka dari itu setiap guru wajib mengembangkan setiap media yang ada. Ketika mereka bisa mempraktekkan, maka mereka bisa menggunakan media visual atau ya menggunakan audio juga bisa, yaitu dengan cara mereka menerangkan. Bukan hanya dengan metode ceramah yang membuat para siswa berpikir sendiri. Ketika menerangkan metamorfosis, contoh ya, kita tidak perlu metamorfosis, jauh sekali stek. Stek itu hanya menanam batangnya saja. Mungkin hanya beberapa tanaman yang bisa. Tanaman apa? Kita bisa memberikan video kepada murid ataupun bisa memberikan contoh. Jadi stek dipotong seperti ini dan teorinya seperti ini, agar siswa ketika nantinya sudah mereka terjun ke dunia lanjutan, mereka dapat mengembangkan hal-hal tersebut. Sama seperti SMK. SMK ketika mereka lulus, mereka sudah siap membuat salah satu produk. Contoh yang terbaru adalah ketika itu SMK mengembangkan salah satu produk mobil listrik. Mereka dijelaskan tentang mobil listrik lalu mengembangkan sendiri. Dan ketika mobil listrik itu menjadi salah satu produk Indonesia, maka hasilnya akan kita nikmati bersama sebagai rakyat Indonesia. Ketika murid seperti SD mampu menciptakan sesuatu, maka kita bisa mengembangkan hal-hal tersebut. Tidak terlalu kita arahkan, maka anak-anak kita kembangkan. Silakan mengembangkan mereka mempunyai apa. Dan di sini ketika siswa mempraktekkan suatu pembelajaran, maka mereka tahu manfaatnya pembelajaran ini adalah seperti ini. Ketika dibahas, mereka paham apa yang akan dibahas guru dan manfaatnya nanti ke depannya untuk mereka apa. Karena hanya teori saja tanpa praktek sama dengan bohong. Ya,
Kenapa kita melakukan hal praktek, yaitu tadi ketika siswa melakukan praktek mereka mampu berpikir berkembang dan mereka mampu mengembangkan hal. Contoh di Jepang ketika itu diterangkan suatu tanaman yang namanya hidroponik, bukan hidroponik nama ya, hidroponik. Lalu para siswa mengembangkan sendiri menjadi aquaponik. Ini bisa ditiru Indonesia ketika Indonesia melakukan teori ataupun ketika menerangkan, mereka juga bisa menggunakan praktek dan siswa nanti akan berpikir berkembang bagaimana caranya hal tersebut menarik. Selain itu siswa dapat berpikir bagaimana caranya hal ini bisa terjadi, dan saat itu mereka berpikir kritis dan mereka mampu mengembangkan hal-hal yang kita butuhkan. Maka dari itu setiap guru wajib mengembangkan setiap dari perkembangan mereka masing-masing. Hal baru seperti robot, ketika mereka mengembangkan pembelajaran IT, mereka mampu menciptakan robot yang nantinya sekolah akan mendapatkan nama dan sekolah juga akan mendapatkan reward dari pemerintah karena berhasil menciptakan suatu teknologi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Kita tidak perlu banyak contoh. Kita mulai dari praktek alat mesin otomatis seperti cuci tangan. Di Jepang, anak seperti itu sudah mampu menciptakan suatu barang. Dan ketika mereka sudah dewasa, mereka memang benar-benar dibutuhkan pembelajaran seperti itu. Nah, maka dari itu ketika siswa pembelajaran apa yang dibutuhkan nanti ke depannya, maka kita harus siapkan, bukannya menghadapi. Selanjutnya nomor 10, yaitu bagi siswa itu adalah bullying. Adanya bullying di sekolah. Kurangnya pendidikan bagi anak tentang bahayanya bullying ini masih kurang bagi pendidikan Indonesia. Di Indonesia sendiri bullying masih sering terjadi antara para siswa dan siswa yang lain. Mengapa? Contoh, bukan siswa saja yang melakukan bullying, biasanya guru juga melakukan bullying. Contoh, kita ambil dari kemarin yang sempat viral, video viral di mana seorang anak berbeda suku, maka ada guru yang melakukan bullying. Namun mungkin kasusnya tidak viral lagi, jadi kita tidak mengetahuinya. Dari sini bullying masih terjadi, sering terjadi sekali. Siswa antara siswa sering tidak terdeteksi oleh guru karena siswa yang mengalami bullying biasanya diam saja dan tidak berani melaporkan. Memang sudah ada aturan bahwa bullying wajib diaturkan, tapi menurut kita ya kita tahu sendirilah. Anda sebagai siswa mungkin apabila ada bullying ya pasti Anda akan takut. Tetapi bagaimana caranya mendeteksi anak kita apakah terjadi bullying atau tidak? Ya, satu, kita melakukan pendekatan. Yang kedua, apabila anak tersebut pendiam dan terjadi perubahan, maka kita wajib mengetahui kenapa dia berubah dan apa yang terjadi. Yang ketiga, apabila terjadi bullying, maka kita wajib melaporkan kepada guru. Dan kita wajib juga membicarakan terhadap guru bagaimana cara penghentian bullying yang membuat anak akan jatuh. Biasanya bullying ini yang akan menyebabkan anak turun nilai ataupun mereka merasa bahwa mereka tidak pantas sekolah di situ. Sudah seringkali bullying ini terjadi setiap tahunnya, akan tetapi terdeteksinya ketika mereka sudah lulus dan mereka berani bercerita. Bagaimana caranya supaya mereka mampu dan bisa bercerita tentang bullying? Itu tadi, pendidikan bullying wajib kita berikan, bahwa bully yang diberikan kepada orang lain adalah salah satu yang berbahaya. Yang kedua, bully apabila kita ingin terjadi bullying pada teman kita sendiri, satu, kita wajib sekali sebagai makhluk sosial, yaitu kita saling menghargai satu sama yang lain. Setiap manusia ketika dihargai maka mereka akan menghargai orang lain. Bagaimana jika kita dibully terlebih dahulu? Ya kita harus menahannya terlebih dahulu. Apabila sudah memang keterlaluan, kita wajib melaporkan. Apabila kita memang sudah tidak kuat, wajib memang melaporkan. Lalu bagaimana apabila seorang guru tidak memperhatikan? Ya kita lapor dulu kepada orang tua. Orang tua akan menembusi kepada guru. Ketika guru tidak menanggapi, maka kita naik kepada kepala sekolah, dan kepala sekolah apabila tidak menanggapi, kita akan naik lagi ke atas. Maka akan ditelusuri bully
bullying juga mampu merusak masa depan anak, karena ketika bullying itu sering terjadi setiap hari, anak akan merasa tertekan, dan ketika tertekan sering terjadi namanya bunuh diri. Jangan sampai calon masa depan bangsa kita hancur gara-gara bullying. Selain itu, kita wajib memberikan pendidikan tentang kata-kata yang baik dan kata-kata yang sopan. Karena Indonesia dikenal sebagai para netizen yang ya tahu sendiri lah, itu karena Indonesia tidak memberikan pendidikan sesuatu tata krama. Indonesia ada pendidikan tata krama, tapi ketika ada di rumah, pendidikan tata krama mulai berkurang. Itu sebab karena ada sosial, teman, dan lain-lain. Kedua, karena media sosial yang sering cepat. Contoh, sekarang Indonesia tidak bisa memfilter salah satu perkataan anak-anak, seperti kalimat-kalimat yang berbahaya, kalimat yang kotor. Itu menjadi hal-hal yang biasa, karena bagi mereka ya bicara kotor hanyalah bicara, hanya perkataan, tidak memiliki arti. Namun dari perkataan kotor yang sedikit memiliki makna bagi anak untuk ditiru. Maka dari itu kita wajib memfilter anak kita menonton apa, mendengarkan apa, dan menyaksikan apa. Dan mereka kita wajib awasi, baik menonton, melihat, mendengarkan. Ketika lihat di YouTube pun kita wajib mendengarkan apa yang mereka lihat dan apa mereka tonton. Ketika hal yang tidak pantas, maka kita wajib untuk melarang anak kita untuk menonton tersebut. Jangan pernah marahi anak tersebut dengan hal-hal kata-kata yang kasar. Jangan kita marahi pula anak tersebut dengan kata-kata yang tidak pantas, yang akan membuat anak tersebut depresi dan akan mudah meniru. Nah, selanjutnya teman-teman, kita membahas tentang pemerataan siswa di lembaga pendidikan. Kita ketahui ya bahwa lembaga pendidikan dibagi menjadi dua di Indonesia, yaitu swasta dan juga lembaga negeri. Di mana swasta dikelola oleh pihak seseorang yang mendirikan yayasan ataupun mendirikan sekolah, dibiayai oleh sendiri. Sementara negeri adalah dibiayai pemerintah. Namun sama, swasta juga mendapatkan biaya dari pemerintah melalui dana BOS dan dana lain-lain. Nah, di sini jumlah siswa itu pemerataannya hampir sama, yaitu apabila setiap tahunnya terdapat lebih siswa yang mendaftar, maka boleh membuka rombel atau rombongan belajar yang kita sebut dengan kelas. Lalu bagaimana kalau lembaga pendidikan tersebut lebih pagunya? Ya, contoh di SD negeri ataupun SMP negeri, SMA negeri. Apabila pagu tersebut lebih, maka menambah jumlah rombel dengan jumlah satu pagu diperbolehkan. Namun kita ketahui di negeri, ya di sekolah negeri, apabila ingin menerima siswa maka dibatasi dengan jumlah yang telah ditentukan. Setiap kelas yaitu 28. Lalu bagaimana jikalau melebihi pagu, yaitu membuka rombel? Sama tidak dengan swasta sama, namun di sekolah swasta tidak dibatasi dengan jumlah hal tersebut. Contoh di negeri tadi 28, maka di swasta boleh menambah. Untuk tahun berikutnya boleh menambah rombel ataupun menambah pagu ketika kelas sudah siap. Ini berdampak besar karena apabila swasta mendirikan kelas baru, maka jumlah siswa untuk ke negeri sedikit sekali. Ataupun banyak sekolah swasta yang berdiri, lalu mereka bergabung dengan sekolah swasta yang lain yang belum memiliki izin operasional yang sebelumnya kita bahas, yang membuat pemerataan pendidikan kurang merata. Seharusnya ketika sekolah tidak memiliki izin, maka sekolah tersebut tidak perlu membuka dahulu, menunggu izin yang telah ditentukan oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu jarak dengan sekolah satu dengan yang sekolah lain itu berdekatan sekali. Sekolah negeri dengan sekolah swasta itu berdekatan, SMP maupun MTS, contoh SD, MI. Ya, ini berdekatan sekali. Mungkin kita tahu banyak di sekolah-sekolah kota, kalian pernah melihat sekolah negeri
dekat sekali dengan sekolah madrasah ibtidaiyah. Lalu bagaimana cara menanggapi hal itu ya? Ya, kita perlu sebagai seorang yang memang mencintai pendidikan, kita wajib untuk bicara kepada seseorang bahwa pendidikan itu jangan berdekatan, karena ya kita tahulah kalau berdekatan itu saingannya semakin berat. Yang kedua, kita menjaga jarak atau menjaga agar tidak terjadi perselisihan untuk jarak satu dengan jarak lain. Seharusnya memiliki jarak yang telah ditentukan pemerintah. Di lembaga desa banyak sekali madrasah ibtidaiyah berdekatan sekali dengan sekolah dasar negeri. Nah bang, bukannya kalau berdekatan seharusnya mereka bisa ya untuk bersaing? Ya memang bisa, namun kita tahulah untuk orang tua banyak sekali yang lebih memilih sekolah swasta, tapi juga banyak memiliki negeri karena mungkin fasilitas ataupun yang mereka inginkan itu lengkap. Namun di sini saran saya yaitu sebaiknya sekolah tidak berdekatan dan jumlah siswa dilakukan pemerataan. Seumpama dalam satu lembaga pendidikan, satu daerah, satu kota, ya satu desa saja contoh, jangan berdekatan sekali antara SD 1 dengan SD yang lain. Ya, karena ketika SD 1 sekolah swasta berdekatan dengan SD yang lain bersebelahan, maka yang terjadi adalah satu sekolah ada yang laku ada yang tidak, ataupun sekolah jangan membuka yang baru, maka sekolah yang telah berdiri lama jarang sekali mendapat murid dan sering kali terjadi penutupan sekolah. Dan ketika sekolah baru tersebut bersaing dan tahun berikutnya tidak ada murid, maka sekolah tersebut juga akan ditutup. Nah, pembahasannya selanjutnya akan kita dengarkan ya. Terima kasih. Oke, seperti yang kita tahu di nomor 12 yaitu kurangnya memberikan keahlian dalam bidang sekolah. Oke, di beberapa lembaga seperti SMK memang sudah diberikan pendidikan keahlian, namun di berbagai sekolah seperti SMA ataupun SMP belum. Mengapa kok harus SMP? Ya karena kebanyakan anak-anak ada yang tidak melanjutkan di SMA. Maka itu pemerintah mengadakan pendidikan 12 tahun belajar. Namun di sini alangkah lebih baiknya juga diberikan keahlian bagi siswa agar mereka dapat mengembangkan keahlian dari berbagai macam bidang. Di sekolah bukan saja diberikan pembelajaran, tapi diberikan keahlian khusus seperti keahlian memotong rambut ketika SMP ataupun keahlian merakit sesuatu. Keahlian itu penting agar ketika kita memasuki dunia kerja, keahlian tersebut menjadi suatu keunggulan bagi kita. Ingat ya, ketika kita bekerja bukan dibutuhkan kecerdasan, namun keahlian ataupun kesiapan untuk terun bekerja. Ketika kita sudah memiliki keahlian dalam satu bidang, kita bisa mengembangkan, maka hasilnya adalah sesuatu yang baik ataupun sesuatu yang memang dibutuhkan untuk masa depan. Keahlian untuk anak muda masa depan banyak sekali ya, contoh di bidang IT ataupun bidang pendidikan alam. Nah, di sini pendidikan IT sekarang kita ketahui bahwa di dunia semuanya menggunakan IT dalam mode apapun. Ketika sekolah mengembangkan suatu keahlian dalam bidang IT, maka semuanya akan maju, mulai dari transportasi, bidang makanan ataupun bidang keahlian yang lain, sehingga manusia dapat bersaing dengan hal tersebut. Agar ketika nanti manusia memiliki keahlian dapat dimaksimalkan dengan baik. Dalam bidang contoh ya robot yang seperti Anda lihat ini di Jepang sudah dilakukan, karena orang Jepang menciptakan suatu transportasi ataupun robot untuk mereka sendiri. Ini menurut saya anak tersebut memiliki keahlian yang dapat dikembangkan. Ahli sendiri kita dapat ketahui ya bahwa mereka sudah memiliki suatu kecakapan atau suatu yang mereka kuasai.
Ketika mereka menguasai seperti dalam bidang seni, mereka dapat menghasilkan karya seni yang sangat indah. Namun masih memiliki karya seni yang memiliki kekurangan di berbagai macam, seperti di Indonesia. Karya seni kurang diminati karena menurut saya pribadi, karena dalam bidang seni Indonesia belum memiliki atau ada memiliki namun tidak ada mengembangkan tentang bakat ahlinya tersebut. Indonesia ketika memiliki ahli dalam membatik, maka Indonesia menghasilkan bibit yang sangat baik. Oleh sebab itu penanaman keahlian ini alangkah lebih baiknya diberikan kepada siswa setiap pada 1 minggu 1 kali. Memang ada keahlian khusus yang bisa dipilih pada hari Sabtu ya. Contoh di sekolah-sekolah sekarang mengadakan ekstrakurikuler. Namun ada beberapa sekolah yang belum mengembangkan ekstrakurikuler, hanya mengembangkan pembelajaran saja karena mengejar dari jam pembelajaran. Menurut saya ini kurang efektif karena keahlian akan tertutupi dari pembelajaran ini. Anak-anak tidak bisa mengembangkan bakat mereka masing-masing. Karena Indonesia sekarang menghadapi 4.0, maka Indonesia wajib memiliki keahlian. Karena ketika bekerja, kita wajib bersaing dengan pihak yang lain. Banyak sekali dari anak-anak setelah lulus SMA menganggur yang membuat mereka merasa stres. Karena mereka ingin bekerja namun tidak memiliki keahlian. Ini dikarenakan kita sudah menghadapi Indonesia yang 4.0. Apalagi sebentar lagi 5.0 ataupun 6.0. Ketika semakin bertambah, maka mereka harus semakin berkembang dan memiliki berbagai macam keahlian. Keahlian dalam bidang apapun yang kita wajib ketahui. Ketika mereka memiliki keahlian, mereka bisa bekerja langsung dan mereka siap terjun terhadap pekerjaan. Oke, itu saja yang kita akan bahas. Terima kasih atas semua saran dan atas semua dukungan kalian. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Terima kasih.